Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, ketujuh sakramen ini berasal dari Yesus Kristus sendiri. Untuk memahami ini, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama, sakramen baptis. Tuhan Yesus menentukan sakramen baptis dari pengajarannya. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Dan amanat agungnya kepada para muridnya sesaat sebelum ia naik ke surga. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memberikan rumusan formanya, yaitu bahwa pembaptisan dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan materianya diketahui dari perkataan baptis yang mengacu kepada pencelupan ke air, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus sendiri ketika ia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, sakramen baptis dikatakan sebagai sakramen pertama bagi umat beriman Kristiani, dan penerapannya sudah dilakukan sejak jemaat perdana. Sejak abad-abad awal, para bapak gereja mengajarkan makna baptisan untuk menguduskan, mengampuni dosa, dan memberi kelahiran kembali dalam Kristus Yesus. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Ekaristi ditetapkan oleh Yesus, yaitu pada saat perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya. Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus menentukan materia dan forma sakramen Ekaristi. Dengan demikian, sakramen Ekaristi pun telah berasal dari abad pertama, menjadi cara ibadat jemaat perdana. Kisah Rasul bab 2 ayat 24. Telah sejak abad awal, sakramen Ekaristi dikaitkan dengan baptisan, yaitu tak seorang pun yang belum dibaptis boleh menerima Ekaristi. Yang ketiga, sakramen penguatan. Sakramen penguatan ditetapkan oleh Yesus dengan ia menjanjikannya. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Di salah satu kesempatan itu, Yesus berkata, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul bab 1 ayat 5 dan ayat 8. Ini mengingatkan kepada apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Injil Lukas bab 3 ayat 16. Di ayat-ayat tersebut, Roh Kudus dikaitkan dengan baptisan dan juga dengan penugasan sebagai saksi Kristus. Oleh karena itu, di abad-abad awal, gereja memandang baptisan dan turunnya kuasa Roh Kudus untuk maksud pengutusan sebagai kesatuan inisiasi umat Kristiani. Yang keempat, sakramen tobat atau pengakuan dosa.
Tuhan Yesus menentukan sakramen tobat dengan menentukan para muridnya sebagai pelayan untuk mengampuni dosa orang. Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Yesus sendiri mengajarkan juga bagaimana cara menangani mereka yang telah berbuat kesalahan serius dengan sanksi ekskomunikasi. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Maka sejak zaman para rasul, gereja telah melaksanakan sanksi ekskomunikasi pada kasus-kasus yang berat dengan maksud untuk menyembuhkan, yaitu agar membangkitkan rahmat penyesalan dan pertobatan. Dan setelah bertobat, saudara-saudari ini digabungkan kembali dalam komunitas. Tentang pentingnya pengakuan dosa diketahui melalui tulisan Hermas, seorang penulis Kristen di akhir abad pertama. Ia menuliskan tentang pentingnya pertobatan kedua setelah baptisan. Jika orang yang sudah dibaptis jatuh lagi ke dalam dosa. Tertullianus di akhir abad kedua telah menuliskan tentang pengakuan dosa yang juga dikenal dengan pertobatan kanonik yang dilakukan di hadapan umum. Yang kelima, saudara-saudari, sakramen pengurapan orang sakit. Tuhan Yesus menentukan sakramen pengurapan orang sakit secara implisit. Nampak dari bagaimana ia kerap menggunakan materia untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus menggunakan ludah untuk menyembuhkan orang buta, menggunakan jubah-jubahnya untuk menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Selanjutnya, rahmat penyembuhan Kristus dapat mengalir melalui pengolesan dengan minyak dan penumpangan tangan penatua jemaat. Di abad ke-12 dan ke-13, pengurapan orang sakit dipahami sebagai salah satu sakramen dan sering dihubungkan dengan pengurapan akhir orang-orang yang menjelang ajal. Di abad ke-14, ritus diperkaya dengan penumpangan Injil di kepala orang yang sakit. Doa absolusi yang menyertainya di akhir pengurapan tersebut. Di akhir abad ke-16, yaitu melalui Konsili Trente pada tahun 1545 sampai dengan 1563, sakramen pengurapan orang sakit ini diteguhkan kembali sebagai salah satu sakramen dalam ketujuh sakramen gereja. Seiring dengan waktu, gereja melalui Konsili Vatikan II memperbaharui tentang penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang mendekati ajal, tetapi juga pada umat beriman yang telah mengalami adanya bahaya kematian karena penyakit atau karena usia lanjut, mereka dapat menerima sakramen ini. Yang keenam, saudara-saudari, sakramen tahbisan suci. Sakramen tahbisan suci ditetapkan oleh Yesus secara implisit melalui fakta dirinya sendiri yang adalah pelayan Allah. Surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 1 dilanjutkan dengan bab 13 ayat 20. Kemudian surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 25. Yesus juga telah memilih para muridnya untuk dijadikannya sebagai pelayan. Kisah Rasul bab 20 ayat 24. Dan diberikan karisma untuk melakukan tugas pelayanan tersebut.
Roh Kristus, yaitu Roh Kuduslah yang membagi-bagikan tugas ini, mengaturnya dan meneguhkannya agar gereja dapat menerima kekayaan rahmat ilahi ini. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12. Gereja digambarkan sebagai tubuh dengan banyak anggota yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Ayat ini memberikan fondasi bagi pelayanan para rasul, nabi, dan juga pengajar. Di zaman para rasul, rasul di sini tidak hanya terbatas pada ke-12 rasul, tetapi juga mereka yang diutus berdua-dua. Injil Markus bab 6 ayat 7, yang diberi surat kuasa. Kisah Rasul bab 18 ayat 27, yang diterima oleh komunitas seperti menerima Tuhan sendiri. Surat kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 14. Penumpangan tangan diberikan untuk pengangkatan uskup dan imam. Untuk memberikan karunia Roh Kudus, Kisah Rasul bab 19 ayat 6. Untuk mengurapi orang sakit, Kisah Rasul bab 28 ayat 8. Tulisan dan ritus terkuno tentang tabisan suci diperoleh dari Apostolic Tradition dari Hippolytus tahun 225. Namun di abad pertama, dari tulisan para bapak gereja seperti Santo Clemens, Santo Ignatius dari Antioquia, telah diketahui adanya tabisan suci, yaitu sebagai uskup, imam, dan diakon. Sedangkan ritus khusus tabisan uskup Roma dalam hal ini, yaitu Paus, diketahui berasal dari abad ke-6 dan ke-7. Dapat disimpulkan saudara-saudari, tabisan suci berasal dari zaman Yesus dan para rasul. Walaupun gambarannya telah ada di zaman Perjanjian Lama dalam diri para imam dari suku Lewi. Penetapannya sebagai salah satu sakramen dari ke-7 sakramen di abad-abad berikutnya tidak menyatakan bahwa sebelumnya gereja tidak mengenal sakramen ini. Penetapannya tersebut hanya menegaskan ke-7 sakramen tersebut sebagai sarana penyaluran rahmat keselamatan yang secara definitif dinyatakan oleh gereja. Yang ke-7 saudara-saudari, sakramen perkawinan. Tuhan Yesus secara implisit menginstitusikan perkawinan sebagai sakramen pada saat menentukan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai kesatuan yang tak terceraikan. Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Dan dengan demikian menjadikannya sebagai gambaran akan kesatuan yang tak terceraikan antara Allah dan manusia, antara dirinya dengan gereja, sebagaimana kemudian dijabarkan oleh Rasul Paulus. Surat kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Ritus pemberkatan perkawinan di gereja pertama kali ditemukan pada abad yang keempat. Di abad-abad selanjutnya ditemukan teks ritus yang menggabungkan ritus perkawinan ini dengan perayaan Ekaristi atau Misa. Demikianlah ulasan saudara-saudari tentang sejarah lahirnya ke-7 sakramen ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.